Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di program Physics is Fun dalam channelnya Muhammad Guntur Purwanto. Kali ini kita akan membahas mengenai soal Olimpiade Sains Nasional Fisika tingkat kota, yaitu pada tahun 2018 dan 2019 mengenai konsep gerak. Tapi sebelum kita mulai, bagi yang belum mensubscribe channel ini, silakan untuk di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video-video terbaru di program Physics is Fun. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, di konsep gerak ini ada beberapa jenis sebenarnya geraknya. Ada gerak lurus, ada gerak melingkar, dan lain-lain kayak gitu. Nah, tapi yang banyak digunakan di Olimpiade Sains Nasional Fisika ini adalah gerak lurus. Dan gerak lurus ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama ada GLB dan juga GLBB, atau gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Di gerak lurus beraturan itu kuncinya satu, yaitu V-nya itu konstan atau kecepatannya konstan. Artinya kalau kecepatannya konstan, percepatannya 0, karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Karena kecepatannya konstan berarti dia nggak berubah, berarti percepatannya 0. Dan persamaannya cuma satu, yaitu S sama dengan V dikalikan T. Nah, banyak yang menghafalnya itu dalam bentuk ini ya, kata misalkan 17, Soviet, dan lain-lain seperti itu ya. Tapi terserah lah ya, itu mah diserahkan ke pribadi masing-masing. Nah, di mana S ini adalah jarak, di mana satuannya adalah meter, kemudian V ini adalah kecepatan, satuannya harus meter per second, harus satuan internasional ya, dan T adalah waktu, yaitu second. Nah, itu gerak lurus beraturan. Yang selanjutnya ada gerak lurus berubah beraturan. Di sini aturannya sederhana, yaitu V-nya dia harus berubah. Nah, kalau tadi GLB V-nya harus konstan ya. Nah, kalau di sini V-nya harus berubah. Kemudian percepatannya, berarti kalau V-nya berubah, ada dong percepatannya. Berapa? Dia konstan. Seperti itu ya. Persamaannya di sini ada 3. Yang pertama adalah Vt atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah atau dikurang percepatan dikalikan waktu. Yang kedua adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah atau dikurang 2AS. Yang terakhir adalah S sama dengan V0 kalikan T tambah atau kurang setengah AT kuadrat. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada muncul beberapa besaran, bukan besaran baru ya, simbol baru mungkin Vt. Nah, ini adalah kecepatan sama ya. Tapi kecepatannya adalah kecepatan akhir kayak gitu. Nah, kalau V0 berarti ya dia kecepatan awal. Dia sama ya, harus meter per second satuannya. Nah, ada A di sini muncul. A itu adalah percepatan. Percepatan ini satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di sini itu ada plus dan minus ya. Nah, maksudnya apa dari plus dan minus ini? Plus dan minus ini adalah aturan kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia bendanya dipercepat, kalian pakainya plus. Kalau misalkan dia diperlambat, berarti kalian pakainya min. Seperti itu ya. Oke, ini persamaannya. Nah, kalau kalian ngomongin gerak lurus, persamaannya cuma 4 ini doang, nggak ada yang lain. Kayak gitu ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Soal pertama. Sebuah mobil bergerak lurus dari titik A, berarti ini titik awalnya ya. Titik awalnya di A, kemudian titik akhirnya di D, seperti itu. Di sini titik akhirnya. Oke, dan meneteskan oli si mobilnya ini, berarti ini tetesan oli nih. Yang ditanya adalah grafik yang menggambarkan posisi benda. Kalau kita lihat, kalau disuruh mengerjakan soal grafik, kita lihat dulu nih, dia grafiknya apa terhadap apa? V terhadap T, berarti kecepatan.
Nah, yang harus kalian analisis di sini adalah kecepatannya. Oke, dilihat dari mana? Dari jarak antar oli ini nih. Ini renggang. Ini renggang, tapi lama-kelamaan dia semakin menyempit. Artinya kalau di awal nih renggang berarti dia cepat kan? Semakin menyempit berarti dia lambat. Artinya dari cepat ke lambat berarti dia diperlambat di sini. Nah, setelah itu kalau kalian lihat jaraknya tetap ya konstan. Berarti kalau kayak gitu GLB dia di sini ya. Kecepatannya konstan. Setelah itu dari dari jaraknya dekat jadi jaraknya renggang lagi. Dari lambat ke cepat berarti di sini dipercepat. Seperti itu ya. Diperlambat, konstan, dipercepat. Nah, berarti yang mana? Yang A ya. Diperlambat, V-nya turun ke bawah, konstan, kemudian dipercepat. Berarti jawabannya adalah A. Nah, itu nomor 1. Oke, sekarang kita lihat nomor selanjutnya, nomor 2 ya. Yang ditanya adalah berdasarkan grafik selang waktu ketika benda bergerak lurus beraturan dan selang waktu ketika benda mengalami percepatan terbesar secara berturut-turut. Berarti yang ditanya yang mana nih selang waktu ketika lurus beraturan geraknya? Yang kedua, percepatan terbesar. Oke, kita lihat dulu lurus beraturan. Berarti yang kecepatannya konstan yang mana? Ya ini, yang lurus kan? Kecepatannya konstan. Berarti antara T1 dan T2. Kita cari T1 dan T2. Nah, antara C dan D. Berarti yang A dan B itu pasti otomatis salah. Sekarang yang kedua ditanyanya adalah percepatan terbesar. Berarti kalau percepatan terbesar, perubahan kecepatannya harus cepat ya, kayak gitu. Nah, antara ini dengan ini mana? Nah, betul. Jadi yang T2 ke T3. Kenapa? Karena dia kemiringannya lebih ekstrim nih dibandingkan ini. Kayak gitu ya. Artinya apa? Percepatannya besar. Perubahan kecepatannya cepat dalam waktu yang singkat nih. Jadi dia lebih cepat perubahan kecepatannya. Jadi jawabannya mana? Yap, yang D ya. Oke, sederhana ya. Oke, kita coba lihat soal selanjutnya. Soal nomor 3. Perhatikan grafik. Nilai percepatan yang dialami nih. Percepatan yang dialami pada gerak A. Oke, ini ada ya gerak A dan jarak yang ditempuh. Oke, kita tulis deh diketahui biar ditanya ya biar nggak bingung. A percepatan ya, simbol percepatan berarti A. A pada gerak A. Berapa? Kayak gitu ya. Kemudian jarak, simbol jarak tadi apa? S ya. S pada gerak B. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat grafiknya. Ada titik ini. Ada titik ini. Grafiknya V terhadap T. Berarti ini kecepatan ya. Kecepatan, grafik kecepatan terhadap T, yaitu waktu. Nah, kalau misalkan kita lihat titik ini, berarti kecepatan awalnya berapa? Oke, kita tahu V0-nya adalah 0 di sini ya. Kemudian di sini nih, kita lagi ninjau gerak A ya, gerak B lupakan dulu. Nah, berarti di sini apa? Kecepatan akhirnya. Kecepatan akhirnya adalah 20. Satuannya meter per second ya, di sini ada tulisannya. Oke, kita tahu V0, kita tahu Vt. Seperti itu. Kemudian kita tahu apa lagi nih? Ini di sumbu X. Apa nih sumbu X? Waktu. Berarti T-nya berapa? Dari awal ke akhir ini. T-nya adalah 5. Oh, berarti T-nya 5. Jadi untuk mengerjakan yang nomor 1 ini gimana? Oke, kita tahu apa aja? Kita tuliskan aja ya biar gampang. Kita tahu V0, kita tahu Vt, kita tahu kita tahu T. Yang kita cari adalah A. Berarti pakai persamaan yang mana? Dilihat aja di GLBB, kan ini geraknya GLBB ya. Pakai persamaan yang Vt sama dengan V0 plus atau min. Nah, dilihat dia dipercepat atau diperlambat dari 0 ke 20. Oh, berarti dipercepat. Makanya di sini plus kayak gitu. Plus apa? Plus AT. Masukin persamaannya. Vt-nya berapa? 20. V0-nya 0 ditambah A-nya dicari, T-nya adalah
berapa tuh waktunya? 5 ya. Berarti 20 sama dengan A kalikan 5. Berarti A-nya adalah 20 dibagi 5. Berapa tuh? 4 meter per second kuadrat. Berarti yang A dan B otomatis salah. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2-nya. Yang ditanya adalah SB. Nah, kita analisis dulu dia jenis geraknya apa. Oke, ketika kita mengerjakan soal gerak, analisis dulu apakah GLB atau GLBB. Ini lurus nih kecepatannya. Berarti dia, yap, benar, yaitu GLB. Berarti pakai rumus GLB. Apa tuh? S, V, T. Oke, V-nya berapa? Lihat aja. Gerak B ini berapa? Tarik ke sini. Oh, berarti 20. 20 kali T. T-nya berapa? Nah, hati-hati di sini. Jangan memasukkan T dari awal sampai 10 jadi 10 gitu ya. Bukan, tapi sejauh B ini. Dari sini sampai sini berapa? 10 kurang 5 gitu ya. Berarti T-nya 5. Berarti di sini 10 kurang 5 T-nya, yaitu 5 second. Sudah masukkan. Jadi 100 meter. Jadi jawabannya apa? D ya. Oke, bisa ya diikuti ya. Kalau ada pertanyaan silakan bubuhkan pertanyaannya di kolom komentar. Nomor 6. Nah, ini mulai menarik nih soal-soalnya. Oke, kalau misalkan kalian pusing, tulis aja diketahuinya ya dalam gambarnya. Oke, kita coba baca. Mobil Avanza bergerak lurus dari posisi A menuju B. Berarti ini mobil Avanza ya. Avanza. Oke, kita tandain. Dengan kecepatan 10 meter per second, berarti V-nya 10 meter per second. Sini. Oke, sementara mobil Ferrari bergerak, ini Ferrari bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Oke, apabila jarak antar kota A dan B, berarti dari sini sampai B itu 600 meter gitu ya. Dan kedua mobil bergerak pada waktu yang sama, maka kedua mobil akan saling berpapasan pada posisi dari kota B. Nah, ditanyanya dari kota B. Oke, langkah pertama, ingat ya, kalau ngerjain gerak lurus, kalian tentukan jenis gerak. Oke, jenis gerak. Kita coba analisis, apakah geraknya ini gerak GLB atau GLBB? Cara ngeceknya gimana? Sederhana, ada percepatan nggak? Nggak ada ya, kecepatannya konstan. Dia Avanza 10 meter per second. Ferrari 15 meter per second, nggak ada keterangan diubah-ubah. Oh, berarti dia GLB. Oke, berarti jenis geraknya GLB. Oh, berarti pakai rumus apa kalau GLB? S, V, T. Sederhana ya. Oke, apa yang bisa kita bayangkan dari soal ini? Yang ditanyakan jarak ya. Kayak taruhlah misalkan kita asumsikan dari sini ke sini. Papasannya di sini misalnya ini titik papasan. Papasan atau bertemu. Berarti jarak dari A sampai titik C misalkan ya. Ini adalah jarak Avanza gitu ya, misalkan SA. Sementara dari B ke C ini adalah jarak Ferrari. Oke. A ke C, C ke B. Kita tambahin lah ya. Oke, A, C ditambah C, B. Oke, ini kerjakan ya. Tahap selanjutnya itu kerjakan. Berapa AC tambah CB? Jaraknya berapa jarak totalnya? 600. Oke. Nah, berarti AC itu apa tadi? Ya jarak si A, si Avanza. CB jarak si Ferrari, yaitu 600. Masukkan rumusnya apa? S itu V kali T. Karena dia SA, berarti V-nya juga harus VA, T-nya juga harus TA. Ditambah SF, berarti VF kali TF sama dengan 600. Oke, masukkan VA-nya berapa? 10. TA-nya berapa? T ya. Karena kita nggak tahu. VF-nya berapa? 15. TF-nya apa? T aja karena kita nggak tahu. Dan T ini dengan T ini sama. Kata siapa nih? Pada waktu yang sama. Oke, jadi berapa nih 10T tambah 15T? Berarti jadinya 20
ya, 25 T sama dengan 600. Berarti T-nya berapa? 600 bagi 25 berarti 24 ya. Waktunya adalah 24 second. Nah, cuma yang ditanyakan bukan waktu ya. Kedua mobil akan saling berpapasan pada posisi dari kota B. Nah, berarti dari sini. Nah, berarti kita pakai rumus yang S Ferrari ya. S Ferrari sama dengan V dikalikan T. Berarti V-nya juga V Ferrari ya. Berapa tuh? 15 ya. Kalikan 24. Berapa nih? 360 meter. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat, ini hanya bolak-balik aja di SVT gitu, SVT dan seterusnya. Cuman di sini kalian perlu memiliki daya analisis yang cukup kuat. Contoh misalkan di sini A ke C tambah C ke B 600. Nah, ini harus dianalisis. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Mobil balap mulai bergerak dan mengalami garis bawahi GLBB pada akhir detik kedua. Oke, diketahui T sama dengan 2, jaraknya adalah 8 meter. Oke, ini second ya. Yang ditanya jarak yang ditempuh mobil pada akhir detik ke 10. Oke, berarti yang ditanyanya T 10 second, berapa jaraknya gitu. Nah, selain dari sini apalagi kira-kira yang diketahui kayak gitu ya dari persamaan ini. TS ya, mobil balap mulai bergerak. Oke, harus pintar menginterpretasi soal. Mulai bergerak. Berarti kalau mulai bergerak, kecepatan awalnya berapa? Yap, betul, 0 meter per second. Oke, kita mau nyari S, ada T, ada V0. Berarti pakai persamaan yang mana nih? Iya, kayak gitu. Yang S sama dengan V0 dikalikan T plus atau min. Dan mengalami dari 0 ya awalnya, berarti otomatis dia dipercepat dong. Kalau dari 0 plus setengah AT kuadrat. Oke, ini ada kasus pertama, ini ada kasus kedua. Kita coba kerjakan yang kasus pertama dulu. S-nya berapa? 8 sama dengan V0-nya 0 kalikan T ditambah setengah A. T-nya berapa? 2 ya, 2 dikuadratkan berarti 4. 8 sama dengan 0, ini habis ya. Karena 0 ditambah setengah A kali 4, 4 kali setengah 2A berarti. Berarti A-nya berapa? A-nya 8 bagi 2 ya, 4 meter per second kuadrat. Oke, sekarang masukkan ke kasus keduanya. S yang ditanya, V0-nya berapa? 0, T-nya 10 ditambah setengah A-nya berapa? Nah, A yang di sini dipakai untuk mengerjakan yang kedua. Berarti 4 kan? T-nya 10 dikuadratkan. Oke, ini 0 kali 10 habis. Atau jadi 0 ya. Setengah kali 4, 2 ya. 10 kuadrat 100. Berarti jawabannya 200 meter. Gitu ya. Oke, soal nomor 6. Sebuah mobil sedang bergerak secara GLB. Berarti awalnya dia GLB ya. Pada sebuah jalan raya dengan kecepatan, diketahui berarti kecepatannya itu adalah 72 km per jam. Hati-hati nih satuannya, kilometer per jam. Tiba-tiba pada jalur di hadapannya seseorang anak menyeberang sehingga mobil mengerem dan berhenti dengan selang waktu 8 detik. Oke, di sini lihat. Awalnya kan GLB konstan tuh, tapi karena ada orang anak yang melewat, dia ngerem kayak gitu. Artinya apa? Kecepatannya berubah. Oke. Berarti ini jadi kecepatan awal kan? Dan geraknya juga berubah jadi GLBB karena ada percepatannya. Berarti kecepatan akhirnya berapa? Lihatin kata-katanya. Dan berhenti, sampai berhenti di remnya, berarti kecepatan akhirnya 0 meter per second ya. Dan T-nya adalah 8 detik kayak gitu. Ini
72 km per jam. Diubah ke meter per jam. Gimana tuh? 72 km per jam. Ingat ya, dari kilometer per jam itu dikali 1000 dibagi 3600. Nolnya bisa dihabisi atau dibagi ya. Jadi 720 dibagi 36. Berapa? 20 meter per second. Masukkan ke sini ya. 20 meter per second. Oke, yang ditanya adalah berapa? Apa? Perlambatan. Yang ditanya adalah A-nya, perlambatan ya. Ini jadi kasusnya adalah GLBB. Oke, kita punya V0, kita punya VT, kita punya T, dan kita mau nyari A. Berarti pakai yang mana? Yang VT sama dengan V0 plus atau min? Karena dia diperlambat berarti min ya. Dikalikan A, dikalikan T. VT-nya berapa? 0. Masukkan V0-nya 20. Dikurangi A, dikalikan T. T-nya berapa? 8. Oke, pindah ruas ke sini ya, jadi positif. A kalikan 8 sama dengan 20. Berarti A-nya adalah 20 bagi 8. Oke, 20 bagi 8 berapa? 2,5 meter per second. Oke, sederhana ya. Jadi kalau misalkan kita simpulkan teman-teman, persamaan yang digunakannya 4 tadi aja. S sama dengan VT untuk GLB dan GLBB, 3 persamaan yang saya sebutkan tadi di awal. Oke, terbayang ya? Oke, mungkin cukup sekian untuk materi konsep mengenai gaya. Kalian bisa explore lebih jauh, mencari informasi soal di internet dan coba kerjakan menggunakan konsep yang telah saya ajarkan tadi ya. Untuk kedepannya kalau misalkan ada pertanyaan silakan bisa disampaikan lewat Instagram muhammad.guntur.p atau di gurumilenial.id, movement yang kami gagas kayak gitu, atau ke email langsung atau by comment di YouTube channel Muhammad Guntur Purwanto. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih kompleks akan kita coba jawab dalam bentuk video. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi di program Physics is Fun di video yang selanjutnya. See you.